Ketemu lagi sobat semua. Part ini kita akan bahas posisi perusahaan yang sudah mencapai kedewasaan atau maturity, ya. Intinya ciri khasnya gimana? Ketika tadi dia adult, mereka sudah menetapkan bahwa ada tujuan jangka panjang. Nah, di masa maturity ini, maka tujuan itu atau yang kita sebut visi dan misi itu secara stabil, ya, secara internal itu sudah melembaga, sehingga mereka sudah sangat dengan titik keyakinan yang sangat tinggi. Katakan langkah-langkah apa yang akan mereka lakukan, yang akan dilakukan oleh tim manajemen ini untuk mencapai visi tersebut. Itu udah jelas tuh salah satu cirinya. Kemudian apa? Bahwa nanti akhirnya sales, penjualan, pertumbuhan, bahkan profit sudah sangat-sangat bisa diprediksi. Ya, artinya sudah sangat bisa terukur. Nah, itu salah satu ciri khas di masa maturity ini, ya. Sehingga apa tujuan dari yang ingin dicapai di perusahaan ketika mereka sudah ada di level begitu? Pertama adalah kestabilan pertumbuhan dan profit. Jadi dalam jangka panjang profit terus. Dan luar biasanya kalau ini memang, nah perusahaan memang ya kalau sudah pada masa maturity ini mereka bisa begitu panjang. Jadi bisa jadi 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Bahkan mungkin ada perusahaan-perusahaan yang sudah puluhan tahun dia sudah menepati posisi mature ini. Sehingga salah satu tadi ketika mereka sudah bisa sangat mengukur sales ataupun profitnya, mereka punya excess cash yang luar biasa. Nah, biasa itu ciri khasnya ya. Kalau memang Anda lihat di perusahaan-perusahaan tertentu ya, mungkin yang di bursa Anda bisa dapat laporan keuangannya itu, Anda bisa lihat di laba ditahannya. Ya, itu biasa perusahaan major itu laba ditahannya luar biasa ya. Oke. Kemudian bagaimana manajemen style-nya? Nah, karena sebenarnya dari yang adult aja, tim profesional itu memang sudah artinya sudah punya otoritas yang luar biasa. Cuma di sini mereka berkembang luar biasa sehingga ya tim profesional yang memimpin manajemen perusahaan tersebut, mereka tidak hanya lagi katakanlah bekerja secara profesional, menciptakan, tapi sudah mulai muncul dua hal yang sangat menonjol. Adanya inovasi, termasuk untuk produk baru, sistem baru, mungkin mengeluarkan jasa yang baru dan lain-lain. Dan satu lagi, munculnya intrapreneurship. Jadi, para profesional tadi sudah mulai bahkan bisa mempunyai katakanlah ide-ide yang mereka menciptakan sesuatu yang baru, seakan-akan mereka itu adalah seperti ownernya, artinya dari mereka yang bisa memunculkan sesuatu yang baru, inovasi baru untuk agar perusahaan ini bisa tetap stabil dan berkembang. Tapi pertanyaan berikutnya, apa yang mungkin terjadi jika masa maturity itu begitu lama? Nah, ini problem yang mungkin terjadi. Satu, tim tadi yang sudah begitu banyak dan mungkin sudah begitu besar, mulai akan muncul birokrasi. Ya, birokrasi artinya yang tadi sudah terstruktur ya, mungkin layernya makin banyak tuh. Ya, top manajemen, mungkin tadi ada presiden direktur, ada vice president, terus ada GM, mungkin ada manajer, layernya makin banyak dan birokrasi mulai muncul. Nah, dalam jangka panjang tentu ini bisa menjadi masalah baru. Yang kedua, nah, karena juga ini pertumbuhan masa mature ini bisa begitu panjang, maka tim ini intensitasnya itu bisa melemah. Ya, ini yang selalu biasanya perusahaan-perusahaan yang hebat selalu mereka punya cara untuk bagaimana meningkatkan lagi motivasi dan juga tidak hanya secara artinya secara mental ya, tapi skill pelatihan itu terus juga dilakukan. Nah, yang terakhir, bagaimana rewardnya? Nah, reward yang luar biasa, biasa pada masa maturity ini, dia sudah berbasiskan prestasi. Jadi apakah dia seorang manajer ataupun dia sudah di level top manajemen, biasanya reward mereka itu sudah terikat dengan pertumbuhan dan juga profit yang dihasilkan perusahaan. Nah, jadi masa maturity ini atau level maturity ini harus hati-hati juga
Ya, yang jelas memang ciri khasnya pertumbuhan jangka panjang, visi jangka panjang itu kelihatan dan mereka di-drive oleh itu. Timnya secara internal sudah sangat bagus jalan, tetapi hati-hati karena begitu lamanya ya masa ini kan biasanya bisa perusahaan-perusahaan itu menikmatinya kadang bisa puluhan tahun ya. Nah, pada masa itu hati-hati mulai terjadi entropi. Nah, kalau kita ngomong entropi apa? Itu sebenarnya bahasa dari biologi, yaitu mulai adanya kerusakan-kerusakan sel. Di perusahaan yang sudah mature pun pelan-pelan itu akan terjadi. Mulai ada kerusakan-kerusakan. Nah, supaya ini tidak terjadi, sebenarnya apa yang harus dilakukan? Biasanya supaya tidak terjadi downturn atau turun seperti ini, akan masuk kepada midlife, ya sudah mulai tua, dan menjadi perusahaan aging, disinilah biasanya secara kurva itu dia akan membentuk lagi seperti ini. Jadi dari mature mungkin akan turun sedikit, tapi dia sudah mulai naik lagi. Nah, disinilah titik krusialnya. Nah, perusahaan-perusahaan yang besar ya, kalau kita lihat yang secara manajemen sudah sangat matang, biasanya di sini yang mereka sangat kuat ya, mereka bahkan punya tempat pelatihan sendiri ya. Kalau Anda tahu misalnya, kalau saya sebut semua tahu lah ya, Bank BCA dia sudah punya pelatihan di Sentul. Tim mereka itu mereka latih terus sehingga apa yang tadi bisa melemahkan tim karena jangka panjang untuk apa ya, mengejar visi misi jangka panjang itu, tim itu sangat bisa lemah kalau enggak di reinforce lagi atau diberi lagi atau belajar lagi ya. Jadi berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana sebenarnya dari maturity. Kalau tidak hati-hati, perusahaan itu bisa menjadi aging, bahkan sudah bisa masuk institusi, masuk rumah sakit, lama-lama menjadi mati. Kita akan ketemu lagi di part berikutnya.